Sobat DRT, bertemu lagi dengan saya, Dr. Julita Nainggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Sebentar lagi kita akan ganti tahun ke 2023. Mungkin masih ada resolusi 2022 yang belum tercapai dan ingin dicapai di tahun 2023. Terutama untuk pasangan-pasangan yang mungkin mendambakan hadirnya seorang anak. Pada kali ini saya akan membahas tips apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pasangan-pasangan yang mungkin baru saja menikah dan ingin segera punya momongan, atau mungkin sudah beberapa tahun belakang ini ingin punya momongan tapi belum terwujud. Simak penjelasannya berikut ini. Jadi, untuk pasangan-pasangan yang baru menikah dan mungkin buru-buru untuk punya momongan, sebenarnya kalau kita berbicara angka keberhasilan kehamilan di tahun pertama, itu sebenarnya hanya di sekitar 80%. Nah, kemudian angka ini akan meningkat setelah tahun kedua. Nah, suka pada nanya tuh sama saya, kok bisa meningkat tuh di tahun kedua? Mungkin ya ada beberapa juga tulisan yang mengatakan beban atau terlalu fokus ingin untuk hamil sehingga muncul kecemasan, ya, kekhawatiran. Hal ini membuat akhirnya angka keberhasilan kehamilan justru lebih rendah di tahun pertama. Jadi salah satu saran yang paling mudah dan paling gampang mungkin apalagi untuk pasangan yang baru, coba di tahun pertama dinikmati aja dulu. Fase-fase pacarannya masih berlanjut dulu, ya. Karena untuk hamil dan punya anak ini juga tentu menjadi beban atau tanggung jawab tersendiri nantinya setelah kita menjadi orang tua. Sehingga coba nikmati aja di tahun pertama pernikahannya, ya. Biasanya dengan hal seperti itu kehamilan lebih mungkin terjadi, gitu ya. Nah, di tahun kedua angka kemungkinan untuk hamil itu meningkat jadi di atas 90%. Ya, mungkin di sini udah lebih merasa tidak tertekan lagi, udah lebih fleksibel gitu ya, dan sehingga akhirnya angka kehamilannya meningkat. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa saja sih yang perlu kami persiapkan, Dok? Ya. Nah, biasanya kita akan menyarankan couples atau pasangan untuk bukan istri aja ya. Jadi suami dan istri, pasangan itu memang harus datang ke dokter kandungan, berdiskusi dengan apa yang disebut prakonsepsi, konseling. Jadi ada konseling atau konsultasi yang memang dilakukan sebaiknya justru sebelum pasangan tersebut merencanakan kehamilan. Kenapa itu penting? Karena ada beberapa tips, ada beberapa advice yang mungkin harus dilakukan dan harus dipahami oleh kedua pasangan tersebut. Persiapan dari cek lab mungkin ya, ada beberapa pasangan yang datang justru setelah hamil ya, dan diketahui ternyata mempunyai riwayat sebelumnya ada penyakit-penyakit tertentu atau pernah terpapar infeksi tertentu gitu ya, baru kemudian datang setelah hamil. Sebenarnya ini sudah agak terlambat. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan penting kenapa sih sebelum hamil itu kita harus konsultasi dulu. Jadi bukan pada saat sudah hamil baru berkonsultasi. Jadi ketemu dokter kandungannya itu justru di saat kita sudah siap untuk merencanakan kehamilan. Kemudian untuk pasangan yang sudah lama, yang mungkin sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah mengidam-idamkan hadirnya momongan, tapi sampai saat ini belum juga. Nah, ini mau mulai tahun yang baru, kita mulai lagi lembaran yang baru. Ayo periksakan diri ke dokter kandungan. Karena ada beberapa istilahnya itu kita sebut screening, basic screening untuk pasangan yang sudah menikah mungkin lebih dari 1 tahun, sudah melakukan hubungan seksual yang rutin, tidak menggunakan kontrasepsi, tapi masih belum hamil juga. Apa saja sih basic screening yang disebut? Pertama, perempuan harus dipastikan dulu apakah dia berovulasi atau tidak.
Jadi yang disebut ovulasi mungkin masyarakat awam mengenalnya dengan masa subur, supaya nanti oleh dokter kandungannya akan dibimbing apa sih yang dimaksud dengan masa subur, kapan sih masa subur pada seorang perempuan itu, gitu ya. Karena ternyata dalam praktek sehari-hari yang saya temui, pasangan yang datang nih, banyak perempuan yang tidak tahu apa itu siklus haid. Dia tidak tahu kapan masa suburnya, gitu ya. Sementara uniknya perempuan jika sedang berovulasi itu hanya sel telurnya berlangsung 24 jam saja. 24 jam kalau tidak dibuahi maka sel telur akan mati. Nah, makanya kenapa penting sekali mengetahui apakah seorang perempuan itu berovulasi atau tidak, dan kapan kira-kira perempuan tersebut ovulasi. Ya. Kedua, yang harus diperiksa adalah saluran indung telur. Nah, pada saluran indung telur kita punya perempuan kiri dan kanan. Nah, ini harus diperiksa. Kenapa penting diperiksa? Karena di situ terjadi pembuahan. Jadi sperma dan sel telur akan bertemu di saluran tersebut. Jika akses ke saluran tersebut tersumbat, tentu saja hal ini akan mempersulit atau mungkin saja bahkan sperma tidak akan bisa lewat ke saluran tersebut untuk bertemu dengan sel telur dan membuahinya. Nah, pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan USG biasa, tapi ada pemeriksaan khusus yang kita sebut dengan HSG. Jadi ada berupa cairan kontras nantinya yang akan dimasukkan, kemudian area panggul tempat organ reproduksi akan difoto X-ray. Nanti dari situ akan kelihatan apakah saluran indung telur tersebut dua-duanya terbuka, akses masuknya baik, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja USG transvaginal, ya, karena USG transvaginal ini masih menjadi suatu momok untuk para perempuan karena merasa malu, risih, ya. Kalau USG hanya lewat perut itu tidak akan memberikan gambaran yang cukup memuaskan. Tetapi kita harus siap memang kalau kita ke dokter kandungan, kita harus siap melakukan USG transvaginal. Dari sini akan kelihatan dengan jelas struktur organ reproduksi daripada ibu-ibu semua. Bagaimana struktur rahimnya, apakah normal, ada miom, ada adenomyosis enggak, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan indung telurnya sendiri, apakah ada gangguan, ada kista kah, atau ada PCO, gitu ya. PCO itu sel telurnya kecil-kecil, gitu ya. Nanti itu bisa dilihat dari USG transvaginal, gitu ya. Kemudian yang keempat dan tidak kalah penting itu adalah sperma. Ya, nah ini memang mungkin pergumulan bagi para wanita untuk mengajak suami-suami memeriksakan spermanya karena memang ini cukup sulit ya. Nah, kenapa sperma itu penting gitu ya? Sekarang ini di masa-masa sekarang ya mungkin karena pola hidup ya, lifestyle yang semakin tidak sehat, semakin banyak terjadi kelainan sperma. Ya, paling sering jumlah kita dapatkan kurang. Kemudian yang kedua bentuknya itu mengalami gangguan, nggak normal. Yang ketiga itu pergerakannya atau kecepatan dari sperma itu. Banyak kita temukan kelainan sperma di mana spermanya ini diam, tidak bergerak. Sementara untuk dia sampai ke saluran indung telur yang tadi saya sudah sebutkan, dia butuh bergerak dengan cepat. Ya. Nah, ini semua perlu diperiksa kelainannya di mana, gitu ya. Jadi sperma itu nggak kalah penting karena ini adil nih dari datanya setengah-setengah, 50-50. Perempuan dan laki-laki punya andil terhadap kasus infertilitas. Gitu. Jadi memang keduanya harus diperiksa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ibu dan suami sudah melakukan semua pemeriksaan yang telah saya sebutkan tadi? Jika memang belum dilakukan, ayo resolusi tahun baru supaya bisa cepat punya hubungan, kita bantu konsultasikan dengan dokter kandungan kami semua. Terima kasih, salam sehat, sampai bertemu lagi.